pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing hari ini, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami mengaku akan segala pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami seringkali melupakan ajaran dan nasihat-Mu yang mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan. Saat kami memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga, mengingatkan kami akan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Kematian, kenaikan, dan kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memberikan kami kesempatan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Namun kami masih saja melakukan kesalahan dan tidak menurut firman-Mu. Ampunilah kami. Allah Maha Pengampun, Engkau rela menanggung segala dosa dan salah kami. Sementara kami tidak menghargai pengorbanan-Mu dalam kehidupan ini. Kami cenderung menyakiti hati sesama dan tidak peduli dengan penderitaan sesama kami. Kenaikan-Mu ke surga memberikan kami kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa kami mendengar dan melakukan segala perintah-Mu. Pakailah kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Bapa.
Allah Maha Baik, kami menyadari kelalaian kami untuk membangun persekutuan yang intim denganmu. Kami tidak mempergunakan waktu anugerahmu untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kami lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan penderitaan sesama kami. Ampunilah kami. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes 1, ayat yang ke-8 hingga 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Silakan duduk. Kita dengarkan saksian pujian dari Kawanua Cornelius Lido.
Mari kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu melihara kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini kami kembali berkumpul di gereja-Mu ini untuk merayakan salah satu peristiwa iman yang kami yakini, yaitu kenaikan Yesus ke sorga. Biarlah apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kisah tentang kenaikan Yesus ke sorga. Biarlah melalui pembacaan kisah ini, kami kembali mengingat dan meneguhkan iman percaya kami di dalam Kristus. Kami menyerahkan diri kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang telah naik ke sorga, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab akan dibacakan dalam bahasa Manado sehari-hari. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan Yesus tak angkat ke surga. Satu kali Yesus dengan para rasul baku dapat bakumpul dong dorang bertanya pada dia, Tuhan, apa sekarang ini mau bikin bangsa Israel jadi kerajaan sama dengan dulu? Yesus menyau pada orang, ngoni yang tidak perlu tahu tuh waktu dan tempo apa itu mau jadi. Cuma Bapa yang tahu. Dia sendiri yang ada hak mau atur tuh waktu itu. Mar nanti Roh Kudus mau tolong pangoni, kalau ngoni mau jadi Bapak kuasa, terus ngoni mau jadi saksi versi tahu tentang kita apa orang-orang di Yerusalem, seluruh daerah Yudea dan daerah Samaria dan ke ujung bumi. Habis bilang begitu, Yesus tak angkat ke surga di muka-muka pada orang. Kong ada awan dan tutup pada dia, sampai dorang sunyanda dapat lihat lepa dia. Waktu dorang masih bahagia kalan, kage-kage bagi dua orang
dan pakai baju putih di dekat pada orang. Kong tu dua orang itu bilang pada orang, hei orang-orang Galilea, tiapa lengon ini masih dahaga-haga kalang. Yesus tak angkat ke surga. Kong dia mau datang ulang dengan cara yang sama. Waktu ngoni dalia dia tak angka ke surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ya. Hari ini kita telah melaksanakan khususnya Jemaat GPIB Cornelius di Lido ibadah dengan nuansa etnis yang keempat kalinya, yaitu Kawanua. Selamat datang di Cornelius Lido, Bapak Ibu dari Rukun Kawanua Bogor. Panas ya, apalagi saya. Nih. Ini pakaian jenis apa namanya yang saya pakai? Saya tidak dikasih tahu jenis apa, pokoknya pakai aja. Mudah-mudahan muat di perut. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, peristiwa Yesus naik ke sorga, atau dalam bahasa lembaga Alkitab, Yesus diangkat ke sorga. Jadi ada kuasa yang lain yang mengangkat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen mengenal Allah Tritunggal. Dan sekarang GPIB kalau berdoa itu dimulai dengan ya Allah Tritunggal. Jadi ada kuasa Tritunggal yang ada dan terus berkarya sampai dengan hari ini. Nah, peristiwa Yesus diangkat ke sorga itu terjadi setelah Theophilus mengatakan ya, dalam tulisannya bahwa Roh Kudus dijanjikan untuk turun dan menemani kehidupan orang percaya. Setelah itu, baru Yesus diangkat ke sorga. Jadi, peristiwa ini diberitahukan oleh Lukas sebagai penulis kisah para rasul. Kita yang membacanya pada saat ini kemudian bertanya, kenapa Yesus naik ke sorga? Tidak tinggal aja di dunia ini, supaya dunia menjadi aman dan tentram. Nah, itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Kalau orang yang mau cari aman, dia jawabnya ya udah dari sononya gitu ceritanya. Kita nggak tahu. Siapa yang suruh Yesus naik ke sorga lagi? Ya nggak ada yang tahu. Tapi yang dikisahkan di dalam Alkitab adalah rentetan peristiwa-peristiwa
Dari mulai dia dilahirkan sampai dia kembali diangkat ke sorga. Nah, oleh karena itu, kita bisa sedikit menemukan jawabannya bahwa kisah ini mau menegaskan bahwa dulu yang lahir itu bukan manusia biasa. Karena Lukas mengatakan, atau Yohanes mengatakan, ya, bahwa yang lahir itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, oleh karena itu, kalau sudah selesai semuanya di dunia, dia kembali lagi ke tempat semula. Jadi Yesus diangkat ke sorga untuk kembali lagi ke tempat di mana dia berasal dan digantikan oleh Roh Kudus untuk melanjutkan kehidupan umat manusia yang percaya. Oleh karena itu, kalau kita membacanya hari ini, ibaratnya kita sebagai orang-orang Galilea yang ditanya, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tadi bahasa Minasanya apa tadi? Mengapa kiapa ngoni bahaga? Hah? Ah, gitulah ya, nggak terlalu ini juga. Kenapa melihat ke langit? Ya karena dia lihat kok dia bisa naik gitu. Kan orang-orang Galilea ini kan bukan kaum cendekiawan, bukan kaum teolog yang seperti para ahli-ahli Taurat yang udah tahu, oh peristiwa ini akan terjadi. Tapi mereka orang-orang biasa yang tidak mengerti rancangan-rancangan ilahi itu, lalu ya mereka terheran-heran kan begitu. Seperti orang Minasa kalau sore-sore suka heran-heran lihat langit ya. Kenapa langit begitu? Apalagi kalau malam, kenapa malam ada bintang? Nah, dulu suka bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Sama seperti orang-orang Galilea ini ditanya, kenapa berdiri melihat ke langit? Nggak usah heran. Ya. Jadi Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Atau paling tidak dua orang yang menampakkan diri kepada orang-orang Galilea ini mau mengatakan, sudah jangan sedih. Dia nanti datang kembali. Seperti lagu gitu. Aku pergi takkan lama. Terus selanjutnya, Bang. Aku pasti akan kembali ya gitu. Siapa yang nyanyi itu? Orang Manado tuh. Bukan. Jadi orang-orang Galilea ini ya, diberitahu dia akan kembali. Sudah, jangan bengong aja di situ. Kembali ke tempat. Karena yang paling penting adalah bukan ketika kita melihat. Ya. Seperti misalnya kalau 17 Agustus, ya, ini contohnya ya. Kalau kita lihat orang-orang yang suka buat konten gitu. Ada satu kawan saya, dia buat kontennya itu hormat bendera selama 2 jam. Gitu. Supaya viewersnya baik. Padahal yang penting adalah bukan hormatnya berapa lama kan kepada sang saka merah putih itu. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Indonesia ya, berlaku atau berperilaku yang baik di tengah-tengah kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan hanya casingnya aja, ya, hormat 2 jam. Pernah Bapak Ibu hormat 2 jam? Ini pernah. Kalau pernah itu berarti harus masuk TikTok tuh.
mungkin tangan kanan capek ganti tangan kiri. Kan itu bisa memecahkan rekor gitu. Ya. Kalau orang Manado jangan suruh hormat bendera ya. Suruh makan Brenebon. Silakan sebanyak-banyaknya, pasti pecah rekor semua. Tapi kan yang paling penting bukan itunya. Nah, yang paling penting adalah ketika mereka pulang dan berperilaku seperti apa. Jadi setelah melihat Yesus naik ke sorga, selanjutnya apa yang dibuat? Nah, jadi perikop selanjutnya mulai ayat 12 sampai 14 dikatakan sana rasul-rasul kembali ke Yerusalem, berkumpul, berdoa, dan akhirnya terbentuklah komunitas umat yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau orang-orang ini cuma nengok ke langit aja terus, nggak ngapa-ngapain, berarti jangan-jangan nggak ada orang Kristen. Yang ada orang-orang yang nengok ke langit aja gitu. Terpukau dengan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ajaib. Ya. Nah itu artinya zaman sekarang kita yang sudah mengaku Kristen ini jangan hanya melihat apa yang ajaib terjadi dari langit. Ya kan orang masih banyak mau cari mujizat kan. Siang-siang hari mengharap ada petir. Ya. Supaya ketika kita berdoa dalam nama Yesus diaminkan oleh petir itu. Ya. Dia nggak tahu petir sambar banyak orang mati di sana. Jadi yang paling penting adalah bagaimana orang Kristen kemudian memaknai peristiwa yang kita rayakan kembali ini sebagai sebuah peringatan bahwa setelah itu kita harus memperbaiki, memperbarui komunitas umat yang disebut Kristen ini. Sehingga karya dalam bentuk perbuatan iman di dalam gereja itu yang menjadi harapan. Apa selanjutnya? Jadi siklus hari raya itu punya pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita semua. Setelah merayakan Paskah, lalu apa? Apa yang kita bisa bikin? Lalu setelah hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga dengan nuansa budaya Kawanua ini. Lalu pertanyaannya, setelah ini apa? Apakah peristiwa ini atau apakah yang kita kerjakan ini bisa menguatkan motivasi, pengharapan, atau meneguhkan kembali iman warga gereja GPIB, khususnya mereka yang berasal dari tanah Minahasa dan sekitarnya, atau tidak? Atau ini hanya sebuah pertunjukan saja yang mau menunjukkan ini loh ada kami. Jadi ibadah bernuansa etnis ini punya misi juga. Bagaimana masing-masing diri itu bisa memaknai kehadiran Kristus dalam hidupnya sesuai dengan etnis dan latar belakang budayanya. Jadi ingat Bapak Ibu, dulu saya diajarkan oleh guru saya, jadilah orang Kristen yang tetap berbudaya Indonesia.
Jangan jadi orang Kristen yang bergaya-gaya Amerika, berlagak seperti orang Belanda. Gitu. Padahal makan keju aja, habis makan mencret-mencret dia. Tapi gayanya kayak orang Belanda-Belanda gitu. Ya. Jadilah orang Kristen yang berbudaya Indonesia. Artinya yang berbudaya Jawa, berbudaya Sunda, berbudaya Minahasa, dan budaya-budaya lain. Supaya nilai-nilai itu tidak hilang karena ditinggalkan oleh orang-orangnya. Jadi hari ini sedikit mengingatkan kepada kampung halaman, mudah-mudahan bisa sampai rasanya itu ya. Bagaimana dulu-dulu orang-orang tua mengajarkan cara mengimani Tuhan Yesus. Dan sekarang kita semua yang sudah ada di tanah perantauan ini, kembali diingatkan bagaimana memaknai kehadiran Tuhan Yesus. Lewat berbagai macam peristiwa, salah satunya adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, salah satu hal yang mengembirakan adalah bahwa sudah 2 tahun ini, ya, kita membaca di kalender itu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya. Sudah tidak lagi kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Nah, itu artinya eksistensi dari kekristenan berhasil untuk menegaskan kembali identitas diri. Dari kecil kita sekolah minggu tidak pernah disuruh berdoa kepada Isa Al-Masih. Kenapa kita harus berbicara tentang Isa Al-Masih itu? Hanya untuk melaksanakan apa yang disebut toleransi. Ya. Tapi kalau toleransi kehilangan identitas, ya tidak ada gunanya. Jadi kita dipaksa untuk mengakui sesuatu yang asing, kan? Kelahiran Isa Al-Masih. Guru sekolah minggu nggak pernah ngajarin kelahiran Isa Al-Masih. Siapa yang pernah jadi guru sekolah minggu? Angkat tangan. Angkat jari aja, jangan angkat tangan. Ada pernah cerita, 25 Desember di kandang domba lahirlah seorang yang bernama Isa Al-Masih. Nggak ada. Kan begitu. Nah, sekarang juga tidak ada yang naik ke sorga bernama Isa Al-Masih. Karena sorga itu tempatnya Yesus Kristus. Entah siapa Isa Al-Masih itu. Ada kenal? Pada orang dari Kota Mobagu. Tuh. Dari Minahasa Selatan. Dari yang kenal tuh. Kalau dibilang Yesus Kristus, kenal semua. Karena di sana tempatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus bisa tanggap ya. Jangan iya-iya aja gitu. Pokoknya demi ini sebut ini, demi itu sebut itu. Padahal itu asing. Ya. Tadi kita membuka ibadah dengan lagu Oppo Wana Natas. Artinya apa? Hanya orang dari Minahasa yang tahu kan? Artinya apa? Coba ketua RKB mana? Dia punya arti Oppo Wana Natas apa itu? Hah? Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oppo itu Tuhan ya. Oh, kalau Oppo Tuhan berarti kan? Iya. Atau Tuhan dan kawan-kawan. Karena jamak dia.
Ya. Nah, berarti di Minahasa ini kalau bilang opo jangan diulang ya. Kalau diulang so bahaya dia. Tuhan, ya. Itu kan ciri khasnya ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen yang berasal dari tanah Minahasa, ya, punya sebutan yang khas yaitu Oppo Wananatas. Ya itu dipelihara. Nah hari ini misinya selain merayakan kenaikan Yesus ke sorga adalah memperkenalkan budaya kepada warga jemaat yang ada di GPIB yang masih muda-muda. Karena yang muda-muda ini ya budayanya sudah tercampur baur. Pernah ada yang lihat di short anak muda Indonesia praktekkan tari lenso kayak tadi? Nggak ada. Yang ada joget-joget K-pop itu. Dance like Jenny. Kan ada ya? Tahu nggak Bu? Nggak tahu ya? Kurang nonton TikTok ini. Gitu. Ya. Atau lomba nyanyi lagu yang kalau orang Indonesia dengar sekilas itu, ya, dia lucu itu. Apa sih, apa sih, apa sih, apa sih. Tahu lagunya? Nggak tahu juga. Nggak ada di Gita Bakti sih. Ya, apa sih kan gitu. Nggak ada yang lagi TikTokan nyanyi Oppo Wananatas, ada? Nggak ada. Jadi budayanya itu sudah mulai gitu ya. Tapi kalau diperkenalkan lagi dengan budaya orang tuanya, paling tidak mengingat bahwa kita Kristen punya akar budaya yang jelas gitu. Nenek moyang kita dulu, ya. Hah? Ya, biasanya orang Sangir yang pelaut. Mengajarkan untuk percaya kepada Tuhan ya, lewat budayanya, kan begitu. Nah, sampai hari ini kita memelihara dua hal. Memelihara iman dan memelihara budaya. Kan begitu. Dia harus berjalan beriringan. Supaya komunitas yang bernama Kristen itu bisa terus bertumbuh dan berbuah seiring sejalan dengan komunitas yang bernama Kawanua. Kawanua ini artinya apa? Banyak nanya pendeta ini. Hah? Kawanua artinya apa? Kan kalau orang Sumatera itu mereka sebut parsau tahun gitu ya. Orang Ambon bilang apa Pak Jan? Nggak tahu ya. Arisan. Kawanua ini artinya apa? Kawan-kawan yang sudah tua, bukan kan? Diomelin saya. Hah? Yuk. Ya udah nanti sambil makan sop Brenebon baru bercerita lah. Biasanya baru ingat gitu. Ya. Jadi yang penting komunitas yang bernama Kristen GPIB bisa terus berjalan dan komunitas yang bernama Kawanua juga bisa terus berjalan karena kita sama-sama memelihara iman dan memelihara budaya gitu ya. Supaya kita jadi orang Kristen yang tetap berbudaya ya. Bukan tidak ada dasarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah hari ini ya kita bukan cuma hanya menengadah ke langit ya. Karena kelamaan menengadah ke langit bisa sakit mata nanti. Tapi kita tahu Yesus yang sudah naik ke sorga
Lalu kita sekarang pulang dari gereja ini mau bikin apa? Yang selaras dengan peristiwa yang kita imani. Dia sudah kembali tempatnya, ya, pengakuan iman kita mengatakan kembali dan duduk di sebelah kanan. Gak usah tanya siapa yang duduk di sebelah kiri, karena nggak ada yang tahu. Mungkin kita semua, mungkin juga tidak. Ya. Tetapi paling tidak hari ini kita menegaskan lagi, ya, kami Kawanua dan kami juga Kristen yang taat. Ya, selamat merayakan kenaikan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, yang mau mengantuk silakan bangun. Sana jumpa padu, sana bertemu di biadab, air bangun jiwamu, berilah semua di juru selamatmu, kenal selamatmu. Ada di dalam dangkala kasihnya berseri, malaikat tercengang melihat dahsyatnya rahasia terdengar terdengar. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah disalib, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kesaksian pujian dari Rukun Kawanua Bogor.
Iya, Bapak Ibu, khususnya majelis yang bertugas. Jadi nanti ini sebelum doa syafaat ya. Nanti kan ada tarian Masamper dalam persembahan syukur. Jadi baris belakang bangku itu dikasih longgar tuh. Supaya yang nanti Masamper bisa keliling. Ya, tolong diperhatikan bagian-bagian belakang itu. Baik, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk merayakan kembali hari kenaikan Yesus ke sorga. Di hari yang berbahagia ini, kami berkumpul bersama sebagai komunitas umat yang percaya, jemaat-Mu di tempat ini, yang merayakan hari ini dalam etnis budaya Kawanua. Biar kami boleh menghayatinya seturut dengan penghayatan iman kami terhadap peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan kami semakin diteguhkan bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat untuk kehidupan kami semua, bahkan semesta alam ini. Dan biarlah melalui perayaan kami di hari ini, kami boleh bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Juga mau menegaskan kepada semua keturunan-keturunan kami, bahwa inilah iman percaya yang diwariskan oleh kakek nenek moyang kami, sehingga terus dapat dipelihara seiring sejalan
dengan pemeliharaan terhadap budaya dan adat istiadat kami di tengah-tengah kehidupan ini. Berikan kami hikmat, ya Tuhan, agar kami tetap memelihara iman kami sebagai seorang Kristen, namun tidak kehilangan identitas keindonesiaan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sungguh-sungguh kami imani. Dan biarlah puji-pujian, bahkan tari-tarian dan persembahan syukur yang kami berikan di hadapan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan kembali menjadi berkat untuk kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah melalui pada hari ini, kami boleh mempersembahkan apa yang terbaik dari hidup kami untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami boleh belajar daripada orang-orang Galilea yang menengadah ke langit. Dan setelah itu mereka kembali ke kota Yerusalem untuk membentuk komunitas yang lebih kuat setelah kehadiran Roh Kudus. Dan kami semua yang sudah menerima Roh Kudus, biarlah semakin dikuatkan lagi untuk mengimani Allah Tritunggal di dalam setiap perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara seiman yang sedang merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga, baik mereka yang ada di wilayah negara Indonesia ini, maupun mereka yang ada di luar wilayah Indonesia. Biarlah kami semua boleh beribadah dengan hikmat, tanpa rintangan dan halangan, agar kami boleh menegaskan kembali kepada dunia hakikat Tuhan kami yang bangkit, yang hidup, dan yang naik ke sorga. Jauhkan segala macam mara bahaya dan pencobaan, agar kami semua sungguh-sungguh membawa diri kami pada saat ini untuk memuliakan kuasa Tuhan atas kehidupan dunia semesta ini. Pelihara kami ya Tuhan, jasmani dan rohani kami, agar kami boleh senantiasa hidup di jalan kebenaran firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala perbuatan kejahatan dan dosa. Biarlah roh Tuhan menuntun kami semua, agar kami tetap berada di jalan yang benar. Hari ini menjadi bagian yang tidak dapat kami lupakan, karena kami berkumpul bersama, menyatukan hati dan pikiran kami untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami persembahkan. Biarlah semuanya ini kembali menjadi berkat untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berjalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, mari jotoran kasih persembahan Pak Tuhan sebagai tanda terima kasih dari anugerah keselamatan yang Tuhan sukasi pray patorang. Mari dengar dulu firman Tuhan yang diambil dari surat Roma 12 ayat 1. Dia bilang begini, saudara-saudara, Tuhan Allah setunjuk dia perasa kasih yang patorang. So itu kita senasihat supaya ngoni serahkan job ngoni pehidup for iko. Dia mau sama dengan ngoni kasih korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang bikin senang padia. Itu no tungoni peibadah yang betul. Sambil kasih persembahan, orang sama-sama masamper, orang menyanyi lagu bersyukurlah. Siap-siap, 2 kanan 2 kiri, 2 pas, 2 kanan 2 kiri, tangan di pinggang, 2 kanan 2 kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, tangan di atas, kiri,
tangan melambai di atas, kanan, kiri, dua kanan, dua kiri, kiri, tangan melambai-lambai, tangan di atas, kita bersorak memuji Tuhan dengan pergerakan tangan, kanan, kiri, tangan di atas, ya di tempat, kita goyang di tempat, tangan di pinggang, kanan dua kali, kiri, tangan di pinggang, kiri, kanan, kiri, tangan di pinggang, kiri, kanan, ya kita melambai tangan lagi, tangan melambai, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, siap-siap kita kejar musuh, siap-siap musuh ada di depan, siap-siap musuh ada di depan, ya kita kejar musuh, musuh kita kejar di depan, ya sambil jongkok, ya turun dikit, ya sambil turun dikit, ayo jongkok, kanan, kiri, kanan, kiri, ya musuhnya sudah mati, siap-siap sema-sema milih kiri, kanan, sema-sema milih, ya mulai, sema-sema milih ke kiri, milih ke kiri, milih ke kanan, kiri, sema-sema, mana sema-semanya, ayo, kanan, kiri, sema-sema milih ke kiri, ya, kita jongkok lagi, tes buku-buku, jongkok mana jongkoknya, ya, kita bersuka cita, ya jongkok sema-sema kiri kanan, jongkok, ya siap-siap, kita akan tembak musuh yang ada di luar, kanan, kanan, tempat kayu di tempatnya, siap-siap, kita akan ke laut, kita akan ke laut cari ikan, siap-siap kita pegang dayung, dua kanan, dua kiri, 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 kanan, siap-siap panggayung, mulai panggayungnya, kita ke laut, kiri, kanan, kiri,
Lambaikan tangan buat jemaat. Ya, salam buat jemaat yang hadir. Salam kami dari Rukun Kawal Bunga Bogor. Salam. Bangga Ayung di tempat. Bangga Ayung di tempat. Bangga Ayung, ayo. Ya, salam lagi buat jemaatnya. Tangan di atas. Kiri. Kanan. Dan di kanannya Tuhan atas kemuliaannya kita. Atas segala berkat yang Tuhan kita bagi kita yang takut punya kita Opa, Oma, Om, Tante, saudara, bersaudara, mari orang berdiri for menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam tong berdoa syukur. Mari orang berdoa. Ya Tuhan Yesus, napa sekarang ini orang semua sok kasih persembahan sebagai tanda syukur dari orang hati atas semua berkat yang Tuhan sok kasih dari orang pekerja dan orang hasil mencari sendiri. Orang semua bersyukur dan menyembah-Mu karena Tuhan so naik ke surga menjadi Raja dan Tuhan. Makasih banyak dan kuduskanlah orang persembahan ini menjadi berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan por sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita mengikuti warta jemaat lewat tayangan video berikut ini. Ada pesan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga oleh Bapak Daniel Rombon.
Untuk Kota Panitia, Pak Rombon, kami persilakan. Nggak nyampe keluar suaranya. Tes satu. Teriak sedikit. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang saya hormati, Ketua PHMJ GPIB Cornelius Bogor, Ketua Jemaat GPIB Cornelius, para hamba Tuhan, penatua, diaken, dan seluruh pelayan jemaat. Rukun Kawan Nua Bogor, Sekolah Polisi Negara, dan seluruh jemaat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita mengangkat pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh anugerah dan penyertaannya kita saja dapat berkumpul hari ini dalam suasana sukacita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami sebagai panitia sungguh merasakan bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Persiapan yang kami lakukan boleh dikatakan amat sangat singkat, dengan sumber daya yang terbatas, namun segala keterbatasan itu Tuhan cukupkan. Ia hadir melalui dukungan dari berbagai pihak dan memberikan semangat kepada kami untuk tetap melayani dengan sukacita. Dengan hati yang penuh syukur, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini dapat berjalan dengan baik. Memang masih terdapat kekurangan di sana dan sini. Namun kami percaya bahwa hal tersebut tidak mengurangi esensi dan kemeriahan dari keseluruhan acara yang kita rayakan ini. Suasana ibadah dan kebersamaan begitu hangat, penuh kekeluargaan, dan terlebih lagi dipenuhi dengan semangat pelayanan yang tulus. Pada kesempatan ini secara pribadi dan mewakili panitia, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua PHMJ yang telah memberikan izin, ruang, dan dukungan penuh atas terlaksananya acara ini. Dan kepada Rukun Kawan Nua Bogor yang telah dengan semangat dan komitmen membantu dalam proses mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga partisipasinya pada acara, sehingga memberikan warna tersendiri dan memperkuat kekeluargaan kita. Juga kepada Sekolah Polisi Negara, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan dan memfasilitasi tempat ini sebagai lokasi penyelenggaraan acara. Kami sangat menghargai kerjasama yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bagian dari Jemaat GPIB Cornelius, kami keluarga yang berasal dari etnis Kawan Nua berjumlah hanya sekitar 8 keluarga. Kami merasa terpanggil untuk mengenalkan budaya kami dalam konteks ibadah dan persekutuan. Kami ingin berbagi bagaimana rasanya beribadah di kampung halaman kami, di Tanah Minahasa, di mana pujian dan doa dijalankan dengan dialek Manado. Melalui nuansa budaya dalam ibadah ini, kami ingin menunjukkan bahwa budaya itu adalah karunia Tuhan yang dapat memperkaya ekspresi iman kita dalam Kristus. Itulah yang kami coba hadirkan hari ini. Sebuah kebaktian yang mengangkat identitas etnis kami, namun tetap fokus pada kemuliaan Tuhan. Perlu kami sampaikan bahwa Sulawesi Utara, daerah asal kami, itu terletak di ujung Pulau Sulawesi dengan ibu kotanya Manado. Provinsi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat luar biasa. Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timurnya, serta Provinsi Gorontalo di sebelah baratnya.
Wilayah ini terdiri dari 11 kota, 287 pulau, termasuk di dalamnya Bolaang Mongondo, Kota Mobagu, Minahasa, Tomohon, Manado, Bitung, dan Sangihe, Talaut. Lagu-lagu yang kita dengarkan tadi dalam kebagian tadi merupakan representasi dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dengan dialek dan irama yang khas. Selain terkenal dengan keramahan Nyong dan Nona Manado, Sulawesi Utara juga dikenal dengan kekayaan kuliner. Salah satunya yang kini telah mendunia adalah bumbu rica-rica, yang sekarang telah menjadi bagian dari kekayaan cita rasa Nusantara. Akhir kata, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak dan stakeholder yang telah mendukung kami, baik dalam doa, tenaga, waktu, maupun materi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan dan pelayanan kita semua. Torang semua ciptaan Tuhan, torang semua basudara. Acara ibadah boleh selesai, tapi persaudaraan terus berlanjut. Pakatuan, bawa pakalawiran. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Warta itu enggak ada. Warta video enggak ada. Enggak ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, marilah berdiri. Mari mengadat orang pehati pa Tuhan, deng kasih tunjuk tut orang pe bapikir dan kelakuan baik pa dia. Terus orang terima berkat Tuhan. Tuhan kasih berkat pangoni dan jaga ngoni semua. Tuhan menyinari ngoni semua dengan muka sayang. Dan Tuhan kasih ngoni kasih karunia. Tuhan kasih mengada muka sayang pangoni. Dan kasih ngoni semua damai sejahtera. Bapak Ibu, tidak ada jabat tangan presbiterial di depan. Kita akan mendapatkan salam dari presbiter dari depan secara namaste. Tuhan berkati. Kita nyanyi kembali lagu O Inani Keke. Oh, Inani Keke.
Otra de